Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risa Listiana bersama rekan saya Ainur Rafikoh. Kami akan menjelaskan tentang pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional. Poin-poin yang akan kami bahas diantaranya mengenai pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional, investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan, lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak luar negeri, persyaratan pengungkapan, dan yang terakhir pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan usaha luar negeri dan entitas. Pengukuran kembali pembukuan ke dalam mata uang fungsional. Metode kedua untuk menyajikan kembali laporan keuangan afiliasi asing dalam rupiah adalah pengukuran kembali. Walaupun pengukuran kembali tidak umum sebagaimana penjabaran, ada beberapa situasi di mana uang fungsional dari afiliasi asing yang bukan mata uang lokal. Pengukuran kembali sama dengan penjabaran yang tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai setara dari akun-akun afiliasi asing sehingga dapat dikombinasikan atau dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan Indonesia. Proses penjabaran dan pengukuran kembali. Di sini ada pos, ada penjabaran, dan ada pengungkapan kembali. Yang pertama, mata uang fungsional entitas asing. Dalam penjabarannya unit mata uang asing, pengungkapan kembalinya rupiah Indonesia. Metode yang digunakan yaitu penjabaran metode kurs kini, pengungkapan kembali metode moneter non-moneter. Akun pelaporan laba rugi. Yang di sini ada 2 poin yaitu penghasilan dan beban, di mana penjabarannya kurs rata-rata tertimbang dan pengungkapannya kecuali biaya terkait dengan pos non-moneter. Selanjutnya yaitu akun laporan posisi keuangan. Di sini ada 4 poin yaitu akun moneter, akun non-moneter, akun modal pemegang saham, dan saldo laba. Selanjutnya yaitu penyesuaian kurs yang timbul dari proses penjabaran, penyesuaian penjabaran. Pengungkapan kembali yaitu keuntungan dari kerugian. Selanjutnya yaitu investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Sebagian besar perusahaan mengkonsolidasikan entitas anak di luar negeri sesuai dengan PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Dalam beberapa kasus, operasi tersebut tidak dikonsolidasikan karena kriteria yang diterapkan untuk entitas anak luar negeri, umumnya entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak di luar negeri, kecuali jika salah satu kondisi berikut sangat berat. Syarat konsolidasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembatasan valuta asing di negara asing. Yang kedua, pembatasan transfer properti di negara asing. Yang ketiga, ketidakpastian lain yang diterapkan oleh pemerintah. Likuidasi investasi asing. Dalam PSAK 10 mengharuskan porsi prorata dari akun akumulasi penyesuaian penjabaran yang dialokasikan ke investasi dimasukkan dalam perhitungan keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi. Sebagai contoh, jika investor induk menjual 30% dari investasi dari entitas anak, 30% terkait penyesuaian penjabaran akumulatif yang akan dihapus dari akun penyesuaian penjabaran. Itu lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Pada PSAK 55 diperbolehkan lindung nilai investasi neto pada entitas anak di luar negeri sebagai contoh. PT induk mempunyai investasi neto sebesar 50.000 euro pada entitas anak di Jerman yang dibayar seharga 66.000 rupiah. PT induk dapat memutuskan untuk lindung nilai semua atas beberapa investasi dengan cara menerima liabilitas dalam euro. Persyaratan pengungkapan. Menurut PSAK nomor 10, keuntungan dan kerugian transaksi mata uang agregat diungkapkan dalam laba rugi atau pada kalimat di catatan kaki yang menyertainya. Keuntungan dan kerugian yang dimaksud termasuk yang berasal dari transaksi mata uang asing, forward exchange contract, dan setiap keuntungan kerugian akibat pengukuran kembali.
Pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan usaha luar negeri dan entitas, kasus pengukuran kembali pada kertas kerja konsolidasi selanjutnya. Diketahui bahwa amortisasi paten 60 juta dibagi 10 tahun hasilnya 6 juta, bagian entitas induk atas laba rugi ialah Rp186.500.000, sehingga saldo pada 31 Desember ialah Rp186.500.000. Dalam laporan laba rugi konsolidasian diketahui bahwa keuntungan neto ialah 3.500.000, hasil dari 10 juta dikurangi 6.500.000, dan 54 juta yang tercatat ialah jumlah yang belum diamortisasi berasal dari 60 juta dikurangi 6 juta. Pertama ialah jurnal untuk mengeliminasi laba rugi entitas anak. Jurnalnya, laba dari entitas anak pada dividen diumumkan pada investasi pada saham Germany Company senilai Rp180.500.000. Yang kedua ialah mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya, modal saham biasa, saldo laba 1 Januari, diferensial pada investasi pada saham Germany dengan total nilai Rp660 juta. Jurnal untuk mengalokasikan diferensial ke paten ialah paten pada diferensial total 60 juta, dan yang terakhir ialah jurnal untuk mengamortisasi paten. Jurnalnya ialah beban operasi amortisasi paten pada paten, hasilnya Rp6 juta. Selanjutnya ialah pembuktian keuntungan selisih kurs pengukuran kembali. Di sini diasumsikan bahwa hasil perhitungan posisi moneter neto pada akhir tahun menggunakan tanggal transaksi Rp112.500.000 dengan kurs Rp13.000 dibandingkan dengan posisi moneter neto pada akhir tahun ialah Rp122.500.000 dengan kurs Rp14.000. Karena perubahan kurs, maka posisi aset neto pada akhir tahun lebih tinggi ketika diukur menggunakan kurs akhir tahun, sehingga menghasilkan selisih sebesar 10 juta yang diakui sebagai keuntungan pengukuran kembali. Namun, jika nilai rupiah lebih rendah dibandingkan sebelumnya, maka akan diakui sebagai kerugian pengukuran kembali atas penurunan nilai setara aset neto. Laporan arus kas. Secara umum, aturan yang berlaku ialah akun yang dilaporkan dalam laporan arus kas harus disajikan kembali dengan rupiah, menggunakan kurs yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan pembuatan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Penilaian persediaan dengan nilai yang rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto dalam pengukuran kembali. Nilai realisasi neto ialah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan dan membuat penjualan. Biaya historis penjualan pun harus diukur kembali menggunakan kurs historis untuk menentukan nilai realisasi neto dari persediaan yang dijabarkan menggunakan kurs ini. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan ialah membandingkan biaya perolehan dengan nilai realisasi neto dalam mata uang fungsional untuk mengetahui setiap penurunan nilai. Diasumsikan bahwa German Company membeli persediaan €5.000 pada saat kurs 13.800, namun kurs akhirnya ialah 12.000, sehingga nilai estimasi neto setelah dikurangi biaya penjualan €5.000 ialah tertera pada tabel berikut. Dapat kita lihat bahwa biaya historis €5.000 dengan kurs 13.800 ialah 69 juta, dan nilai realisasi neto €5.000 dengan kurs 12.000 ialah 60 juta rupiah, sehingga entitas anak tidak perlu melakukan write down dan entitas induk perlu melakukan write down sebesar 9 juta. Selanjutnya ialah transaksi antar perusahaan. Contohnya, perusahaan Indonesia mempunyai piutang yang didenominasi dalam mata uang asing dari entitas anak luar negeri. Maka perusahaan Indonesia akan menilai kembali piutang tersebut setara rupiah pada tanggal laporan keuangan. Dan setelah laporan afiliasi asing telah dijabarkan dan diukur kembali, maka piutang antar perusahaan akan mempunyai nilai rupiah yang sama dan dapat dieliminasi. Cara mengeliminasi laba lintas mata uang asing. Contohnya, diasumsikan bahwa entitas induk membuat penilaian atas persediaan di bagian hilir entitas anak
German Company dengan beban pokok produksi 100 juta rupiah dijual ke entitas anak 10.000 euro pada saat kurs 13.000, sehingga laba perusahaan ialah 30 juta. Barang tersebut masih tersedia di entitas anak pada nilai 14.000 euro. Sehingga dibuat jurnal beban pokok penjualan pada persediaan akhir senilai 30 juta rupiah. Selanjutnya tentang pajak penghasilan. Alokasi pajak antara periode diwajibkan untuk mengakui penghasilan dan beban untuk tujuan laba rugi perusahaan. Dalam pengakuan atas keuntungan dan kerugian mengharuskan adanya pengakuan pajak tangguhan jika dimasukkan dalam laba rugi. Jurnalnya ialah penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran pada utang pajak tangguhan. Penjabaran ketika mata uang ketiga yang digunakan ialah mata uang fungsional. Misalnya, Germany Company mengelola pencatatannya dalam mata uang lokal euro. Jika entitas anak melakukan aktivitas yang dalam bentuk euro, maka manajemen dapat menyimpulkan bahwa euro ialah mata uang fungsional entitas anak. Namun, jika pencatatan dan pembukuan tidak dilakukan dalam mata uang fungsionalnya, maka harus dilakukan dua langkah berikut. Yang pertama, harus mengukur kembali laporan keuangan entitas anak dalam mata uang fungsional. Yang kedua, laporan keuangan yang dinyatakan dalam euro dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan proses penjabaran. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.